BH Baritana Pop Gengs. Horas Jalagabe Madihita Saluhutna. Kalian sekarang berada di Sumatera Utara nih, tempat lahirnya para pengacara kondang, tempat danau terbesar di Indonesia berada, tapi minim pantai. Habitat harimau yang dilindungi, penghasil sawit terbesar kedua di Indonesia, tempat tumbuhnya tumbuhan pemakan daging, dan tempat bermukimnya orang-orang Batak, Nias, serta Siladang. Oke, dari tempat kau berada sekarang, kita akan bertolak ke Sumatera Utara. Berangkat ke Sumatera Utara lewat jalur udara, tiba di Bandara Internasional Kuala Namu bisa. Karena selain itu masih ada 6 lagi bandar udara di Sumut. Lewat air, bisa lewat lintas barat. Dari Banten menyeberang ke Lampung, lalu melewati beberapa provinsi, Sumsel, Jambi, Sumbar, Riau. Dan sampailah kita pertama kali di kota Medan, ibu kota Provinsi Sumut, kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Dengan julukan terbarunya The Kitchen of Asia, karena memang dipenuhi dengan kuliner. Dari buah durian yang terkenal, bubur pedas yang biasa dibagikan gratis di bulan Ramadan, bika Ambon, dan masih banyak lagi tersedia di warung-warung makannya. Padat dengan masyarakatnya yang bermacam-macam selayaknya kota-kota megapolitan lainnya. Ada baiknya kita bergeser, bawa kopi Sidika Langmu yang terkenal enak dari Sumut itu ya. Mau bawa arak, takut oleng kapal. Baik, sebelum kopimu mendingin, aku ingin bercerita tentang beberapa legenda di Sumut. Yang paling familiar tentu saja legenda terbentuknya Danau Toba. Dikisahkanlah, seorang pria bernama Toba menangkap ikan mas, yang ternyata adalah putri di kutub. Mereka pun menikah dengan syarat Toba tidak boleh mengatakan asal-usulnya. Suatu hari, anak mereka bernama Samosir membawakan bekal kepada ayahnya. Tapi karena lapar, ia memakan setengahnya. Toba kesal, lalu meneriaki Samosir, "Dasar anak ikan tak tahu diuntung." Samosir yang sedih mengadu kepada ibunya. Sumpah dilanggar, ibu anak itu pun menghilang, berubah menjadi luapan air yang menggenangi lembah tempat Toba berada. Dan berubahlah menjadi Danau Toba. Dan pulau besar yang ada di tengahnya dinamakan Samosir. Sebenarnya, Danau Toba adalah sebuah kawah vulkanik yang dihasilkan dari ledakan dahsyat Gunung Toba sekitar 77.000 tahun yang lalu. Menghasilkan kawah atau kaldera seluas lebih dari 1.145 km persegi dan kedalaman 508 meter. Wah, lebih pantas disebut lautan bukan? Dan Pulau Samosir sebenarnya adalah puncak gunung yang meletus itu. Sebelum masa kolonial, sebagian daratan Samosir bersambung dengan daratan Sumatera, hingga Belanda memerintahkan untuk memisahkannya dan dibuatkan kanal untuk memudahkan wisatawan mengelilingi pulau lewat jalur air. Ada yang mengatakan Danau Toba adalah raksasa berapi yang tertidur. Artinya, ada masa ia akan terbangun dan akan menyapu semua yang ada di depannya. Ancaman yang tak jelas waktu datangnya itu lebih dulu dilakukan manusia. Tahun 1987, Desa Natumingka, Habinsaran, Kabupaten Toba dihantam oleh longsor disebabkan aktivitas pembukaan lahan oleh PT Indorayon. Setelah berganti nama menjadi PT TPL, masalah warga Toba Samosir gak kelar-kelar. Bahkan, lingkungan jadi tercemar oleh limbah pabrik. Ibunya Samosir bisa geram ini. Ditenggelamkan kalian semua baru tahu rasa. Oke lah, kau harus berkenalan dulu dengan orang-orangnya. Ada 3 penghuni lama di provinsi ini. Batak, Nias, dan Siladang. Sisanya adalah Minang, Melayu, dan pendatang dari luar Sumatera. Namun, jumlah persentase penghuni terbanyak adalah orang Batak, salah satu suku bangsa terbesar di Indonesia. Batak sebenarnya adalah nama kolektif untuk beberapa suku bangsa. Di antaranya ada Angkola, Karo, Mandailing, Pakpak atau Dairi, Simalungun, dan Toba. Rumpun suku-suku yang model kekerabatannya adalah hubungan garis keturunan ditandai dengan marga, yang bisa dilihat dari silsilah atau tarombo, seperti Simanjuntak dari keturunan Raja Marsundung. Mereka ini memegang falsafah Dalihan Natolu, yang berarti tungku berkaki 3. Yang pertama, Somba Marhula-hula, yaitu sikap sembah atau hormat kepada keluarga pihak istri. Kedua, Elek Marboru,
yaitu sikap membujuk atau mengayomi wanita. Dan yang ketiga, manat mardongan tubuh, sikap berhati-hati kepada teman semarga. Meski sebenarnya klarifikasi ke semua rumpun ke dalam Batak baru dimulai di sensus penduduk 1930 dan 2000. Secara umum rumah adat mereka dikenal dengan nama rumah godang, yang atapnya hampir mirip dengan rumah gadang dan rumah tongkonan, berbentuk perahu terbalik. Dan kain khasnya adalah ulos, yang biasa digunakan sebagai bahan pakaian, sarung, atau aksesoris. Untuk tarian yang sangat terkenal biasanya ditampilkan di hajatan besar, yakni tortor, yang dulunya dipakai sebagai ritual keagamaan. Dan kamu pasti hafal lagu Sinanggar Tulo. Iya kan? Lagu Sinanggar Tulo. Di DP Wiki sebelumnya, aku pernah bilang ke kalian kan kalau Minang dan Madura kental tradisi merantaunya. Itu bener. Tapi orang Batak lebih lagi. Banyak kali orang Batak yang kita kenal di Indonesia dengan berbagai profesi. Tanah Batak melahirkan para pengacara kondang, macam Hotman Paris Hutapea, Hotma Sitompul, sampai Bang Ruhut Sipoltak Raja Minyak. Mereka semua dikenal karena karir mentereng juga gaya yang nyantrik. Tak hanya pengacara, orang-orang Sumut juga dikenal sebagai pejabat. Dari Menteri Yasona Lauli sang putra Nias, hingga Lord Luhut putra asal Toba. Dan rata-rata mereka sukses. Tidak kayak kau yang sekarang rebahan di kursi nonton videoku aja. Itu karena salah satu dari banyak prinsip mereka adalah Marsipature Hutanabe, atau membangun kampung. Dimanapun mereka berada, termasuk di perantauan, akan memburu kesuksesan untuk dibawa kembali ke kampungnya. Dan kau juga pasti pernah bertanya, mengapa banyak orang Batak bersuara merdu ya? Dari era om-om di Pambers hingga generasi Judika dan Lihodra. Yang pastinya aku tak tahu lah. Tapi konon, orang Batak punya rongga sinus wajah yang besar. Selain itu, orang Batak juga udah terbiasa bernyanyi di gereja, melihat mereka mayoritas beragama Kristen. Mungkin ini juga menjelaskan orang Toraja, Ambon, dan Manado juga bersuara merdu ya rata-rata, karena sering ditempa dalam aktivitas keagamaan. Provinsi yang memiliki 33 kabupaten dan kota ini, topografinya berbukit dan minim pantai. Hutan di Sumut juga masih banyak terlihat. Tempatnya harimau Sumatera bersembunyi dari kejaran pemburu kulit hewan yang membuatnya hampir punah. Tempat tumbuhnya Amorphopalus titanum, bunga bangkai yang bisa dilihat di cagar wisata Sibolangit. Kita juga tak kesusahan mencari lokasi wisata yang tentu saja kebanyakan wisata alam yang segar. Tentu saja, salah satunya adalah Danau Toba dan Pulau Samosir. Atau kamu bisa ke Bukit Lawang di Bahorok Langkat. Adem, namun sepanjang mata memandang di jalan sepanjang wilayah Sumut, terutama di Deli Serdang, sawit akan memenuhi pandanganmu. Sumut memang penghasil sawit terbesar kedua di Indonesia setelah Riau. Masalah dengan lahan dan warga adalah dampak-dampak sawit yang udah aku jelaskan di DP Explore Deforestasi di Papua. Dan dari tahun ke tahun selalu saja ada masalah yang terjadi. Yang paling mencuat adalah penyerobotan lahan warga. Yap, konflik lahan di Sumatera menjadi penutup perjalanan kita kali ini. Kau jangan lupa like-nya lah, jangan pelit-pelit kali. Kita akan jumpa lagi di wilayah selanjutnya. Komen wilayah mana lagi ya. Sampai jumpa, salam dari Binjai.